aja sidang apa sih saya nggak dikasih tahu ini apa gitu, biasalah gitu ya bercanda gitu. Padahal beliau tahu saya selalu komunikasi dengan beliau karena sering mampir ke rumah beliau. Terus beliau katakan, kegiatanmu apa sekarang? Oh, kegiatan saya ini Prof gitu. Prof, mohon maaf, saya boleh tanya nggak? Tanya apa? Tanya apa? Tapi ada syaratnya ya. Apa Prof syaratnya? Syaratnya nanti sore datang ke rumah ya. Kamu ditanya ibu terus karena komunikasi dari saya dengan istrinya sangat baik sekali. Iya Prof, insya Allah Prof, nanti saya ke sana Prof. Mau tanya apa Nduk? Dia memanggil saya dengan sebutan Nduk. Nduk itu tuh panggilan sayang kepada anak perempuan di Jawa. Mau tanya apa Nduk? Maaf Prof, ini saya mau tanya. Prof, kalau bikin puisi, bikin esai, itu pakai kerangka karangan nggak Prof? Nah, saya lihat itu yang kepala suku udah mulai keringat dingin. Waduh, kok Nduk? Waduh, kok deket kayaknya ya? Gitu. Mulai keringat dingin dan saya menikmati seperti itu. Maafkan saya mungkin guru yang tidak baik ya, tapi saya menikmati pemandangan itu. Lalu apa kata Prof. Pardi? Rangka karangan. Ya iyalah, gila aja saya nulis tanpa rangka karangan. Apa tulisan yang bisa dihasilkan tanpa rangka karangan? Harus jelas karena sebuah tulisan itu kan apa ada pesan besar yang mau disampaikan. Nah, untuk mengemas pesan itu diperlukan kerangka. Kalau saya mau bikin puisi liris, sorry, puisi naratif, berarti kan ada tokoh, ada alurnya, ada latarnya. Ya itu harus pakai kerangka, nggak bisa. Apalagi kalau saya bikin esai, bikin buku apa, bikin teori apa, kan dia banyak ya buku teorinya tuh teori sastra. Ya apalagi itu. Jadi selalu pakai kerangka karangan ya, Prof. Oh iya jelas. Idiot saya kalau saya bikin kerangka apa kalau saya bikin karya tanpa kerangka karangan. Baik Prof, terima kasih Prof. Jangan lupa ya nanti sore kemari ya. Iya Prof, insya Allah saya bilang. Nah, telepon dimatikan. Kelas hening, tiba-tiba hening. Muka pucat semua. Lalu saya tanya, jempol apa kelingkingmu ada berapa nak? Wah, kelingkingmu ada berapa nak? Nggak jawab dia, bukannya pucat. Oke, kemarin kamu bilang apa tadi kamu bilang Sapardi ya. Lalu tadi kamu sebut juga Putu Wijaya dan Renda ya nak ya. Iya Bu, bukannya udah pucat dan suaranya nggak terdengar. Coba hubungi nomor ini, mudah-mudahan Pak Putu Wijaya mengangkat telepon kita. Wah gila lu, gila lu, gila lu. Wah udah heboh itu kelas. Dan saya beruntung karena Putu Wijaya itu apa sih namanya? Kami ada mata kuliah pengkajian drama gitu ya. Lalu anak-anak dari UI dari Fakultas Sastra UI itu biasa nonton pertunjukan teater mandirinya Putu Wijaya, Lukna sering memberikan masukan kritik gitu, jadi cukup dekat hubungannya. Saya beruntung Putu Wijaya angkat telepon saya, lalu kemudian apa sih saya katakan, ya saya menanyakan hal yang sama. Apa kata dia? Ifti, saudara, baru aja turun banding. Nanti ya 5 menit lagi lu mau nanya apa sih? Enggak, simple aja, Mas. Saya mau nanya, Mas kalau bikin apa cerpen, novel atau drama, itu pakai kerangka nggak, Mas? Ya pakai lah, gila aja gue bikin kalian nggak pakai kerangka karangan, pakai dong, gitu. Oke Mas, nanti saya telepon lagi ya. Terima kasih. Langsung saya matikan. Karena lo speaker semua denger dong, Cil. Jadi sekelas Sapadi Djoko Damono, sekelas siapa lagi itu Putu Wijaya, dramawan besar Indonesia, dia kalau bikin karya menggunakan karangan. Saya bilang satu lagi ya, tadi kamu sebut Rendra, kita telepon ya Rendra ya. Udah bu, jangan deh bu, saya nyerah deh bu. Enggak, kan kamu menyebut 3 nama, kan? Terus kamu kasih taruhan potong kelingking kan? Nah, tadi satu udah Sapardi, satunya lagi siapa? Putu Wijaya, satu lagi Rendra. Kan kamu kelingking punya 4, nah tenang aja ada 4, nah kelingkingmu kan 2 tangan 2 kaki, tenang aja. Yuk kita telepon yuk. Makin pucat itu. Dan saya menikmati kepucatan itu. Nah, saya telepon apa Rendra. Saya beruntung kenal dengan Rendra. Kenapa? Karena Rendra itu dia apa ada kakak kelas kami namanya Isaya Sadewa itu anaknya Rendra gitu. Jadi saya telepon Isayas dulu, sis gue mau telepon apa Om Willy, kami manggil Om Willy. Kami apa aku mau telepon Om Willy boleh nggak nanya sedikit aja. Punya waktu nggak ya? Oh punya. Terus udah gitu apa sih karena saya dekat dengan dengan Esis ya, namanya Esis Isayas itu jadi dihubungkan lah. Pak, Gifty mau nanya Pak. Ternyata Rendranya itu lagi nerima tamu, tapi emang dasar Esis geblek ya.
Pak, terima dulu Pak, ini gift Pak, tolong Pak, gitu ya. Saya beruntung karena saya dekat dengan ISIS ya, jadi diprioritaskan. Iya, sini. Ya, dan saya tanya, Om, mohon maaf sekali ini saya mengganggu, saya hanya minta waktu 2 menit saja, Om. Apakah Om Willy kalau bikin esai sastra, drama dan puisi itu selalu selalu membuat kerangka karangan lebih dulu? Saya cuma minta 2 menit, dan yang terjadi apa? Dia kasih uraian panjang lebar selama kurang lebih 7 menit. Jadi dia ada kuliah sastra di situ, kuliah sastra dari Rendra langsung. Intinya adalah, ya iyalah pakai kerangka karangan. Kenapa? Karena ada tujuan besar yang mau disampaikan secara tersirat. Selesai itu, telepon mati kelas hening. Dan saya melontarkan pertanyaan yang simpel saja. So, jadi kelingking mana yang mesti saya potong? Ada 3 berarti ya. Hari itu, siang itu saya menang telak. Ya. Tetapi tentu tidak ada kelingking yang dipotong ya, tentu saja tidak. Ya. Tapi saya mau sampaikan pada siswa-siswa saya itu yang luar biasa pede, luar biasa songong, kurang ajar ya itu, bahwa yang katanya keren, yang katanya sudah level tinggi dan tidak perlu menggunakan kerangka karangan, tetap dalam proses penulisannya itu menggunakan kerangka karangan. Ya, jadi saya membuka mulut sok tahu siswa saya dengan mengatakan bahwa sastrawan besar itu kalau bikin tulisan nggak pakai kerangka karangan, mengalir aja seperti air, omong kosong. Justru nama-nama yang disebut itu kebetulan ada di dalam lingkar komunikasi sastra saya. Jadi bisa saya akses dan mereka memberikan jawaban yang sangat telak bahwa setiap karya mereka apapun bentuknya baik fiksi maupun non fiksi selalu menggunakan kerangka karangan lebih dulu. Mari kita lanjutkan dulu materinya. Saya tidak ingin mengeksplorasi kedekatan saya dengan penyair besar itu ya, Nak ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa kerangka karangan kemudian dia jadi proses yang sangat penting dalam penulisan, ya. Mohon maaf, ini sudah kelihatan belum ya, Nak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sebentar. Inilah manfaat dari kerangka karangan. Yang pertama adalah kerangka karangan akan membuat tulisan menjadi teratur, sistematis. Habis A ya B, habis B ya C. Tidak ada pengulangan. Ya, kalaupun diulang biasanya hanya pengulangan topik, tapi ada penambahan isi, penambahan informasi gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada pengulangan. Biasanya tidak ada pengulangan. Kalau ada pengulangan, seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya yang dilakukan adalah mempertajam, memperdalam pembahasan. Kemudian yang ketiga, kerangka karangan, dia manfaatnya adalah miniatur tulisan. Kalau kalian lihat rancangan bangunan kan, kalau kalian datang ke kalian mau beli rumah ke developer gitu ya, itu kan biasanya tuh ada maket tuh, Nak ya, ada bentuk mini dari rumah. Kita bisa lihat dari atasnya itu, oh sini ruang tamu, ruang ini dan sebagainya. Nah, kalau dalam tulisan, kerangka karangan dia menjadi miniatur tulisan. Yang ketiga ini adalah miniatur tulisannya. Yang keempat, data menjadi mudah dicari. Misalnya, ya, kalau yang data menjadi mudah dicari, misalnya ketika kalian membuat makalah, ya, tiba-tiba ada teman kalian datang, gue tadi nggak sengaja loh, browsing di internet ketemu tuh jurnal bagus banget buat topik lo, gitu. Nah, ada tambahan data menarik. Kalau kita punya kerangka karangan, kita akan mudah menempatkan data itu bagusnya ada di atas, tengah, atau bawah, gitu. Tapi kalau kita tidak punya kerangka karangan, kita akan kesulitannya masukin mana ya, akhirnya asal-asalan, sehingga tidak sinkron, gitu, ya. Nah, kemudian terkait dengan miniatur tulisan ini, nah saya stop share dulu deh, ya. Jadi sebentar ya Naya, ada 4 manfaat dari kerangka tulisan. Pertama, tulisan menjadi teratur, sistematis. Yang kedua, tidak akan ada pengulangan, ya. Kalaupun ada pengulangan, gradasi pembahasannya pasti akan berbeda. Yang ketiga, dia menjadi miniatur tulisan, dan yang keempat, data menjadi mudah dicari, ya. Nah, yang mau saya sampaikan lebih lanjut lagi di sini terkait dengan miniatur tulisan. Suatu hari saya pernah ikut
ikut launching buku. Jadi judulnya adalah Perubahan Ideologi Sayyid Qutb. Bagi yang tidak tahu Sayyid Qutb ini adalah seorang kritikus sastra di Mesir pada tahun 70-an yang dia beralih menjadi beralih ke bidang politik, pergerakan politik, kemudian mati di tiang gantungan. Sejarah sekuler menganggap dia mati di tiang gantungan, tapi dalam pergerakan Islam dia dianggap sebagai mati syahid. Nah, ini yang menarik, nak. Teman saya nih kutu buku, dia lebih kutu buku dari saya. Lalu kemudian di acara launching buku, namanya launching buku ya, peluncuran buku. Kalau peluncuran buku berarti bukunya baru banget keluar dari mesin cetak, belum ada yang baca kecuali penulis, orang yang memberikan pengantar buku gitu ya, sama penerbit gitu. Jadi belum ada masyarakat yang baca gitu kan. Tapi ketika dibuka sesi tanya jawab, seorang teman saya protes. Buku ini sampah, katanya. Kita semua kaget, ini buku bagus kok menurut saya, ya walaupun saya belum baca gitu. Tapi apa kata dia? Buku ini sampah. Anda pembohong loh. Baik penulis maupun penerbit pembohong loh, berbohong loh. Kenapa? Judulnya Perubahan Ideologi Sayyid Qutb. Tapi coba lihat daftar isinya. Daftar isinya tidak membicarakan tentang perubahan ideologi itu, tapi yang disampaikan dari daftar isi adalah biografi Sayyid Qutb. Nggak ada pembahasan perubahan ideologi dia gitu. Nah, dari sini saya kemudian belajar dari teman saya ini bahwa iya ya, kerangka karangan itu daftar isi itu sebetulnya kerangka karangan yang berisi apa? Berisi isi buku, intisari buku gitu. Maka sejak hari itu kalau saya beli buku saya nggak mau lagi lihat judulnya. Saya selalu lihat daftar isinya dulu. Kenapa? Karena daftar isi adalah kerangka tulisan, kerangka bukunya. Ya. Dan saya nggak tahu dari mana, lo kan belum baca itu buku. Alah, nggak usah dibaca semua Mbak Kifti. Kita lihat ya daftar sini, coba lu lihat daftar isinya. Masa TK, SD, SMP, SMA, kemudian pergerakan mahasiswa, terus kemudian menjadi dosen di kampus, terus kemudian pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, lalu kematian. Mana perubahan ideologi dia? Nggak ada, Mbak. Iya ya, pinter juga lo ya. Ya, kadang-kadang saya pinter, Mbak, dia bilang. Nah, pelajaran berharganya adalah bahwa kerangka karangan dia memang menjadi miniatur tulisan. Nah, kerangka karangan bisa kita jumpai di mana? Kalau dalam bentuk buku, di bagian daftar isi. Jadi mulai sekarang kalau kalian mau cari sesuatu, sebuah informasi dari buku, nggak usah beli bukunya dulu, lihat dulu daftar isinya. Kalau di bagian daftar isinya ada yang mau kita tuju atau ada yang mau kita cari, baru beli. Kalau nggak, jangan, gitu, ya. Kenapa? Karena daftar isi adalah kerangka tulisan, ya. Jadi saya mau sampaikan pada Anda betapa vitalnya ya, betapa pentingnya kerangka karangan. Baik, saya mau melangkah ke yang berikutnya dulu, nak. Tadi saya sampaikan bahwa manfaat dari kerangka karangan ada 4. Setidaknya ada 4. Pertama, tulisan menjadi teratur atau sistematis. Yang kedua, tidak akan ada pengulangan. Yang ketiga, dia menjadi miniatur tulisan. Dan yang keempat adalah data akan menjadi mudah dicari. Mari kita lihat yang berikutnya. Inilah syarat kerangka karangan yang baik. Nah, coba lihat. Syarat kerangka karangan yang baik, pertama tesisnya harus jelas. Kalau tesisnya nggak jelas, kerangka karangannya juga nggak jelas. Tesisnya ngawur, kerangka karangannya juga ngawur. Ya. Kemudian yang kedua, setiap unit hanya mengandung satu gagasan dan diuraikan secara tuntas. Nanti kita akan bahas maksudnya apa. Kemudian yang ketiga, pokok-pokoknya, poin-poinnya disusun secara logis, ya, dari A ke B, B ke C, ya. Kemudian yang keempat, menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Maksudnya adalah kalau di daftar isi itu kan biasanya bab 1, 1.1, 1.2 gitu. Jadi harus konsisten menggunakan angka semua atau abjad semua, bab A, bab B, bab C dan sebagainya. Ya. Nah, inilah langkah pembuatan kerangka karangan sebagaimana yang dirumuskan oleh Prof. Goris Keraf, salah satu pakar penulisan ilmiah yang ada di Indonesia. Coba lihat, langkah pembuatan kerangka karangan yang baik adalah pertama harus merumuskan tesis. Nah, makanya minggu lalu saya minta tesisnya dibikin. Salah, saya tolak. Salah, saya tolak. Bagus, saya terima. Bagus, saya